1 Korintus 1 ayat 9 berkata, Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Saudara, sebelum kita menaati perintahnya, sebelum kita melayani Tuhan, sebelum kita melakukan apapun untuk Tuhan, firman Tuhan berkata kita ini dipanggil untuk memiliki persekutuan dengan Yesus Kristus. Injil Markus pasal 3 ayat 14 dan 15 mencatat bahwa Yesus menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan kemudian untuk diutusnya memberitakan Injil dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Saudara yang dikasihi Tuhan, hal pertama yang ditetapkan oleh Tuhan Yesus bagi ke-12 murid adalah menyertai dia atau untuk bersama dengan dia, to be with him. Memberitakan Injil, mengusir setan adalah buah hasil dari kehidupan persekutuan dengan Yesus. Jemaat di kota Efesus terkenal karena kerja keras, ketekunan, dan sikap mereka yang tanpa kompromi kepada orang-orang yang memiliki ajaran yang salah, saudara. Namun jemaat yang berapi-api tersebut ditegur dengan keras karena mereka meninggalkan hal yang sangat penting, yaitu kasih mula-mula mereka kepada Tuhan. Mari kita membaca Wahyu pasal 2 ayat 3 sampai 5. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, aku mencela jemaat Efesus, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Saudara, ada sebuah konsekuensi yang berat jika seorang meninggalkan hubungan kasih yang dekat seperti kasih yang semula dengan Tuhan. Jemaat Efesus ini secara jasmani masih melakukan pekerjaan pelayanan dengan rajin, dengan tanpa lelah. Bahkan mereka rela menderita karena mereka mengikut Tuhan. Namun mereka meninggalkan hal yang lebih penting, yaitu kasih mula-mula mereka. Mereka tidak lagi berada dalam persekutuan yang dekat dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, menurut Noah Webster Dictionary, kata bahasa Inggris to commune atau bersekutu itu artinya bercakap-cakap. Artinya saling berbicara secara akrab, secara intim, mengungkapkan isi hati satu sama lain, baik secara pribadi maupun dalam konteks dalam keluarga. Di tengah kesibukan pekerjaan, studi, aktivitas, serta pelayanan kita, mari kita tidak melalaikan hubungan persekutuan kita dengan Tuhan di dalam doa dan firman. Biarlah hati kita senantiasa tidak puas dengan pengenalan, pemahaman kita akan siapa Tuhan. Biarlah kita senantiasa memiliki sikap hati yang melekat kepada Tuhan. Sebagaimana dikatakan di kitab Mazmur 63 ayatnya yang ke-9. Di sana dikatakan, jiwaku melekat kepadamu. Saudara, kata melekat di sini terjemahan lainnya adalah aku berlari mengejarmu, aku berlari mengejarmu. Kita berlari mengejar Allah bukan dan hanya karena kita berlari mengejar Allah karena Dia telah terlebih dahulu menempatkan di dalam diri kita dorongan yang menggugah untuk melakukan pengejaran. Saudara, dorongan untuk mengejar, untuk melekat kepada Allah itu bersumber dari Allah sendiri. Tetapi kitalah yang kemudian menindaklanjutinya dengan berlari mengejar Dia. Saya akan membacakan cuplikan doa dari A.W. Tozer dalam bukunya yang terkenal The Pursuit of God atau Pengejaran akan Allah. Ini yang dia katakan, saudara. Ya Allah, aku sudah mengecap kebaikan-Mu dan kebaikan-Mu memuaskan aku dan sekaligus membuatku hangus. Ingin aku mengecapnya lebih banyak lagi. Dengan sengsara aku menyadari kebutuhanku akan anugerah lebih lagi.
Aku malu karena tidak memiliki kerinduan itu. Ya Allah, aku menginginkan Engkau. Aku rindu untuk dipenuhi dengan kerinduan. Aku haus untuk dijadikan semakin haus. Tunjukkanlah kepadaku kemuliaan-Mu, supaya aku dapat sungguh-sungguh mengenal Engkau. Dengan rahmat-Mu, Tuhan mulailah mengerjakan karya kasih yang baru di dalam diriku. Katakanlah kepada jiwaku, bangkitlah kekasihku jelitaku, dan datanglah kemari. Lalu berilah aku anugerah untuk bangkit dan mengikuti Engkau dari dataran rendah berkabut tempat aku mengembara sekian lama. Di dalam nama Yesus. Amin. Wow, sungguh contoh doa yang indah, yang intim, yang ekspresif dengan Tuhan. Bapak Saudara yang dikasih Tuhan, kehidupan doa yang intim dengan Allah juga berarti gaya hidup yang ditandai oleh sikap pengabdian, kebulatan hati, determinasi, dan kedisiplinan, Saudara. Salah satu ciri dari jemaat mula-mula adalah mereka tuh selalu berkumpul untuk berdoa. Di Kolose 4 ayat 12, Rasul Paulus menuliskan demikian. Salam dari Eprafas kepada kamu. Ia seorang dari antaramu, hamba Kristus Yesus yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu, supaya kamu berdiri teguh sebagai orang-orang yang dewasa dan yang berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Saudara, kata bergumul di sini adalah terjemahan dari bahasa Yunani, yaitu agonizomai. Agonizomai itu artinya bertanding melawan musuh, bergumul, menghadapi masalah, dan berjuang dengan semangat yang besar untuk bisa mendapatkan sesuatu. Jadi sewaktu jemaat mula-mula mereka bertekun, bergumul dalam doa, mereka bukan hanya berdoa yang biasa-biasa, yang datar-datar, yang doa reguler, bukan, Saudara. Mereka kalau berdoa itu mereka dengan semangat yang besar, karena mereka tahu mereka sedang bergumul, berjuang menghadapi musuh. Tuhan Yesus sendiri juga memberikan teladan kepada kita mengenai kehidupan doa yang intim dengan Bapanya. Di Markus 1 ayat 35 di sana dicatat demikian. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Saya menemukan banyak orang yang tidak suka berdoa di waktu pagi karena berbagai sebab. Mungkin saudara juga seperti itu. Mereka mungkin lebih memilih waktu malam atau waktu-waktu yang lain di dalam satu hari. Itu tidak masalah, saudara. Tentu saja kalau berdoa di pagi hari itu bukanlah menjadi sebuah hukum atau perintah, saudara. Tetapi berdoa di waktu pagi itu memiliki beberapa keuntungan yang mungkin tidak dimiliki oleh waktu-waktu doa yang lain. Yang pertama, kalau pagi itu akan awal dari sebuah hari yang baru. Jadi doa menjadi sebuah penanda bahwa kita mau menyerahkan seluruh waktu kita di hari tersebut kepada Tuhan. Itu keuntungan pertama. Yang kedua, di waktu pagi, tentu saja roh, jiwa, dan tubuh kita berada dalam posisi yang paling fresh, paling segar, paling siap untuk menerima apa yang Tuhan akan sampaikan atau berikan kepada kita pada hari itu. Ya. Baik, kita lanjutkan, saudara. Tuhan Yesus juga berkata di Yohanes 5 ayat 19 demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Yesus dapat melihat apa yang sedang dikerjakan oleh Bapanya dan mendengarkan apa yang dikatakan oleh Bapanya di dalam waktu doa pribadinya, di dalam persekutuan pribadinya dengan Bapa. Kehidupan doa yang konsisten juga menandakan, saudara, ketergantungan kita kepada Allah dan bukan kepada diri kita sendiri. Setiap kali kita datang kepada Tuhan di dalam doa, pada saat yang sama, saudara, Allah itu bekerja di dalam diri kita untuk menghancurkan sikap mengandalkan diri sendiri tersebut.
Paulus berkata di 2 Korintus 1 ayat 8 dan 9 demikian. Sebab kami mau, saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan, kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Di saat kita mengalami tekanan dan permasalahan kehidupan persekutuan kita dengan Tuhan akan membuat perbedaan. Kehidupan persekutuan kita dengan Tuhan akan selalu membawa hati kita untuk percaya akan pertolongan dan kuasa Tuhan. Di dalam persekutuan dengan Tuhan kita juga akan diberikan kekuatan untuk melewati setiap tekanan, setiap permasalahan, setiap badai kehidupan. Tuhan sering memang tidak langsung memberikan kita pertolongan atau jalan keluar dari permasalahan kita, walaupun kita berdoa untuk itu. Tapi yang pasti adalah sewaktu kita hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, kita akan langsung mendapatkan kekuatan untuk kita bisa melewatinya. Di 1 Samuel pasal 27 diceritakan tentang bagaimana Daud dan pasukannya waktu itu sedang berperang melawan bangsa Amalek. Daud dan pasukannya menghancurkan mereka, tidak ada yang dibiarkan hidup dari bangsa Amalek tersebut. Namun ketika Daud sedang pergi ke sebuah tempat yang bernama Yisrael, tiba-tiba bangsa Amalek membalas serangan tersebut. Mereka membumi hanguskan kota Ziklag dan kemudian menawan kaum perempuan, keluarga dan anak-anak Daud dan pasukannya, saudara. Para pengikut Daud ketika melihat rumah mereka menjadi runtuhan dan istri, anak-anak, keluarga mereka dilarikan, ditawan, diculik, mereka berunding untuk kemudian mereka merajam Daud dengan batu, saudara. Merajam pemimpin mereka karena mereka stres, mereka menyalahkan Daud. Di situasi yang sulit dan terjepit tersebut, Daud berpaling kepada Allah dalam doa dan menolak untuk putus asa. Alkitab mencatat Allah kemudian menguatkan Daud dan mengarahkan dia tentang bagaimana cara mengalahkan bangsa Amalek. Dan kemudian Daud berhasil membebaskan semua tawanan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan mengakhiri sela kita hari ini dengan membagikan pentingnya memiliki kehidupan yang secara pribadi dan sendiri dengan Tuhan. Seorang penulis Kristen bernama John Fleming pernah berkata demikian, kita hidup di dunia yang gaduh dan sibuk. Keheningan dan kesendirian bukanlah kosakata abad ke-20. Keadaan itu lebih cocok dengan era ketika orang masih hidup dengan menggunakan lampu minyak tanah, lampu teplok, saudara. Daripada pada era televisi, permainan video, dan orang yang berlarian sambil menggunakan earphone. Kita menjadi orang yang takut menghadapi keheningan dan gelisah ketika harus menyendiri. Itu kata John Fleming. Teladan kita yang luar biasa dalam hal kesendirian ini tentu saja adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Matius 14 ayat 23 mencatat demikian. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Jika di tengah-tengah kesibukan pelayanan, Yesus itu selalu mengambil waktu untuk berdoa sendiri dengan Tuhan. Mari kita meneladani sikap Tuhan kita itu untuk memberikan waktu sendirian dengan Tuhan di dalam doa di tengah-tengah kesibukan kita. Pada tahun 1865 ketika seorang misionaris muda bernama Hudson Taylor kembali ke Inggris untuk melanjutkan pendidikan medisnya, ia bergumul dengan sebuah pergumulan akan membuat sebuah keputusan. Ia merasakan ada dorongan yang kuat bahwa Allah mau menuntunnya untuk melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh orang lain sebelumnya. Yaitu untuk membawa Injil menjangkau jutaan orang di daratan Cina. Waktu itu penginjilan hanya di pesisir.
Namun Hudson Taylor gentar, takut untuk bisa memimpin pergerakan yang sebesar itu. Dia sadar bahwa beban untuk merekrut misionaris, kemudian mendapatkan dukungan finansial bagi mereka itu nanti akan berada di pundaknya, akan sangat berat bagi dia. Dan dia gentar dengan ide atau pemikiran tersebut. Menjelang hari Minggu di tanggal 25 Juni, ia tidak sanggup lagi menanggung ketidakpastian itu. Karena waktu itu dia letih, dia sakit. Dia pergi bersama dengan teman-temannya ke sebuah pantai, kota pantai bernama Brighton di Inggris. Namun alih-alih menikmati kebersamaan dengan teman-temannya, ia tahu bahwa dirinya harus mencari Tuhan di dalam keheningan, di dalam kesendirian. Jadi Hudson Taylor berjalan-jalan menelusuri pasir pantai yang baru saja disapu ombak. Dia tahu keputusan harus segera diambil. Dia harus tahu apa yang menjadi kehendak Allah bagi dia. Sembari berjalan, tiba-tiba muncullah pemikiran ini. Jika kita menaati Allah, tanggung jawab itu terletak di pundaknya, bukan di pundak kita. Itu yang dia dapatkan. Dikatakan kemudian betapa tentram hatiku ketika aku berjalan menjauhi pantai, katanya. Mengenang kelegaan yang dialaminya pada saat itu. Dia kemudian katakan, konflik di hatiku pun berakhir. Yang ada tinggal sukacita dan damai sejahtera. Dan sungguh, saya tidur dengan sangat nyenyak pada malam hari itu. Itu yang ditulis Hudson Taylor. Di dalam keheningan kesendirian itulah China Inland Mission, sebuah pergerakan misi yang besar yang menjangkau menyelamatkan ribuan jiwa di China, dilahirkan di sana. Bapak Saudara yang dikasih Tuhan, kita tidak pernah tahu apa yang Tuhan bisa katakan dan lakukan sewaktu kita bersekutu dengan Dia secara pribadi di tempat yang tersembunyi. Pesan firman Tuhan hari ini adalah apapun kesibukan kita, baik pekerjaan, pelayanan, kegiatan lainnya, mari kita tidak lupa untuk memberikan waktu secara pribadi dengan Tuhan, pencipta dan juru selamat kita. Saya berdoa kita semua yang mendengarkan Sela pada hari ini, oleh pertolongan Roh Kudus, akan digugah kembali semangatnya, kerinduannya untuk memiliki kehidupan persekutuan yang intim dengan Tuhan secara konsisten. Tuhan Yesus memberkati setiap saudara.